Alkitab mencatat perempuan ini telah berulang-ulang, berarti dia berkali-kali mencoba untuk berobat. Dari satu tabib nggak sembuh, dia pindah ke tabib yang lain selama 12 tahun. Dan Alkitab berkata, sehingga telah dihabiskannya semua hartanya. Mobil dijual, rumah dijual, ya, semua yang ada dijual, karena memang kesehatan itu lebih berguna daripada galanya. Ya, kalau orang masih bisa berobat biar apapun, kalau yang penting bisa menyembuhkan, itu dia akan dijalani, saudara. Apalagi kalau punya uang, punya harta. Kadang-kadang ada baiknya juga jadi orang miskin itu. Karena orang miskin gak punya duit, kalau sakit darah Yesus, ya toh? Ya. Dulu saya anak-anak masih kecil-kecil, kita ya pas-pasan uangnya, ya memang yang nggak ada uang bisa makan aja udah, puji Tuhan. Jadi anak saya itu dari baby kalau sakit ya cuma kita tengking darah Yesus dan sembuh, puji Tuhan, nggak pernah ke dokter memang, ya. Tapi saya yakin kalau ada duit mungkin waktu itu langsung cepet-cepet ke dokter. Iya. Ya, manusia kan gitu toh. Padahal kita bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Coba jangan buru-buru ke dokter, pakai iman dulu, amin. Amin, ibu-ibu. Kalau anak sakit pakai iman dulu. Doa dalam nama Yesus, aku percaya. Ya, karena dokter juga manusia, bisa salah. Apalagi kalau ketemu dokter mata duitan. Ya, apa dikit operasi, bisul operasi. Ya, apa operasi? Saya ingat dulu anak saya umur 3 bulan, demam tinggi sekali. Saya sudah tengking, sudah apa, enggak sembuh-sembuh. Ya udah kali ini, ya udah kita harus ke dokter nih. Bawa ke dokter, dokter kasih antibiotik. Saya kasih antibiotik, kalau 3 hari tidak sembuh, kembali lagi ke sini. Ya, 3 hari minum obat antibiotik nggak sembuh, masih panas, demamnya tambah tinggi. Saya bawa ke dokter itu lagi, oh ya udah ganti obatnya, saya ganti nih. Kalau 3 hari lagi nggak sembuh, harus operasi karena ini lehernya bengkak. Ya, saya bilang, dok, ini anak ini anak waktu itu mau 4 bulan ya, 4 bulan lebih. Ini anak 4 bulan mau dioperasi. Ini kenapa sih, dok? Ini kayaknya kelenjar mastroid dari kuping. Aduh, saya dengar gitu, bayangkan anak baru segini dioperasi, saudara. Akhirnya pulang, saya bergumul, saudara. Saya minumin obat itu dan memang tidak turun-turun panasnya. Malam-malam saya bangun, saya berdoa tengah malam, saudara. Saya datang di kaki Tuhan, saya bilang, Tuhan, kasih saya hikmat, kenapa anak ini seperti ini, sakitnya itu apa sebenarnya, dan aku mohon kesembuhan dari Tuhan. Saya nggak mau anak saya ini sampai dioperasi. Pertama, ya waktu itu kita juga memang nggak punya uang. Bayangkan anak kecil gini dioperasi dokter anak, ya berapa biayanya. Ketika saya berdoa, saya menangis, tiba-tiba saudara, saya itu dengar suara. Dan saya yakin itu suara Tuhan pastinya berkata di hati saya begini, jangan takut. Ya, ini anak cuma mau tumbuh gigi. Masa sesimpel itu? Tengah malam saya bangun, saya cek gusinya, ndak ada bengkak di gusi. Kan kalau mau tumbuh gigi itu gusinya bengkak, ya ada putih-putih begitu. Oh, tumbuh gigi ini ndak ada tanda-tanda. Tapi saya mencoba untuk percaya kepada suara Tuhan. Lalu saudara, besok paginya bangun, obatnya itu saya buang. Ya, memang ini adegan berbahaya, hanya dilakukan oleh orang beriman. Ya. Saya buang obatnya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya anakku ini cuma mau tumbuh gigi, Tuhan sembuhkan. Saya buang obatnya. Saya tunggu masih demam, besok masih demam. Ya, tiba-tiba saudara, berapa hari setelah itu saya coba cek gusinya, benar ada keluar putih-putih. Ya, dan puji Tuhan, benar dia tumbuh gigi. Coba kalau Tuhan tidak kasih tahu malam itu, cuma tunggu selang 2 hari itu saya bawa dia ke rumah sakit, dioperasi tuh kelenjar dari kuping, padahal mau tumbuh. Kalau malpraktek gitu, lalu kita mau tuntut kemana? Jangan buru-buru
andalkan uangmu, andalkan kekuatanmu, tapi cari Tuhan, sebab Dia dokter di atas segala dokter, Dia tabib di atas segala tabib, Dia sanggup menyembuhkan. Amin. Ya, dalam nama Yesus jangan takut, jangan khawatir dulu. Wanita ini berulang-ulang berobat, bahkan dihabiskan semua yang ada padanya, rumah, harta, semua dijual untuk dia bisa dapatkan kesembuhan. Namun tidak semakin baik, malah Alkitab berkata sebaliknya keadaannya semakin buruk. Kalau Alkitab berkata keadaannya semakin buruk, berarti ya dia tambah kurus, tambah parah, ya pendarahannya tambah kenceng. Ketika sudah tidak ada uang, tidak ada harapan, semakin memburuk. Ya kalau sudah pasrah, ya bisa lebih cepat mati. Ya, karena sudah kena di mental, nyawa saya ini nggak bakal sembuh.